Selamat pagi anak-anak. Eh, Selamat kita belajar lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia yang saya ampuh. Untuk hari ini Bapak memasukkan satu materi lagi. Walaupun kalian sudah mengumpulkan observasi kalian, bahwa dalam sebuah teks observasi kita pasti mengenal yang namanya penggunaan bahasa ya. Bahasa itu adalah sebuah eh, alat komunikasi ujaran ya. Dan dalam bahasa ada hierarkinya, hierarki itu urutannya ya. Dari paling atas itu adalah wacana atau pembicaraan secara keseluruhan ya. Kalau dalam bentuk tulis, wacana itu terdiri dari beberapa paragraf ya. Lalu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimat itu terdiri dari beberapa frase ya. Sebenarnya sih kalimat juga disebut juga terdiri dari dibelah lagi jadi klausa. Dari klausa ada pemilahan lagi menjadi frase. Lalu frase itu dipilah lagi jadi kata ya. Secara fungsi dalam sebuah kalimat itu ada yang namanya subjek, ada yang namanya predikat, ada yang namanya objek dan keterangan. Yang terpenting adalah kehadiran subjek dan predikat. Subjek adalah yang menjadi pembicaraan, sementara predikat adalah apa yang terjadi terhadap subjek tersebut. Nah, subjek atau predikat ini dalam fungsi kalimat diisi oleh kata-kata. Kata-kata itu memiliki kelas-kelas tertentu yang dibedakan. Dalam bahasa Indonesia ada 5 pembagian kelas kata yang paling umum karena banyak sumber-sumbernya yang memilihkan pembagian kata, namun ada 5 kelas kata yang paling umum ya. Biasanya yaitu kita akan membaginya menjadi nomina, verba, lalu ada adjektiva, adverbial, dan numeralia ya. Nah, maka Bapak mau menunjukkan di video ini, semoga kalian bisa menonton videonya dengan detail. 5 kelas kata ini Bapak akan sampaikan. Sebenarnya ini bukan hal yang baru sebagai pengguna bahasa, kalian sudah memakainya, tapi sebagai pembelajar bahasa kalian perlu mengetahui apa yang menjadi kelas dari kata-kata yang kita pakai. Jadi kita memakai kelas kata ini nanti tujuannya kalau kita mau membuatkan menjadi sebuah rumusan. Nah, ini kata-kata ini bisa menempati posisi-posisi apa dalam kalimat seperti itu ya. Pertama, nomina atau kata benda ya. Di sini kamu bisa lihat kata ini mengacu pada benda, orang atau apapun pengertiannya ya. Gedung ya. Nah, nanti bisa diperluas dengan tambahan kata sifat dan yang lainnya ya, dan kata keterangan dan yang lainnya ya. Misalnya kalau cuma sendiri dia namanya gedung, nah itu namanya nomina ya. Tapi kalau dapat tambahan temen, gedung dapat tambahan tinggi, jadi gedung tinggi gitu misalnya, atau gedung yang tinggi, maka disebut nantinya bukan kata benda tapi frase benda atau frase nominal ya, frase kata benda ya. Nah, habis itu nomina ini adalah semua kata yang wujudnya bisa kamu lihat karena berbentuk, dan juga bisa tidak terlihat tapi sedang jadi omongan ya, jadi inti dari pembicaraan ya, sebuah hal istilahnya ya. Itu namanya kata benda. Misalnya kata benda itu lemari, pensil, pulpen, penggaris, meja, kaca, kura-kura, ikan, semua benda ya, itu bisa disebut sebagai kata nomina. Tapi bisa juga nomina itu berbentuk kata yang bukan benda tapi misalnya dijadikan sebuah hal yang dibicarakan. Misalnya kita ngomong manfaat lari. Lari itu kan sebenarnya kata kerja ya, tapi kalau kita dalam kalimat itu yang dibilang bukan sebuah gerakan lari, tapi sebuah hal yang mau diuraikan, lah maka lari berubah menjadi kata benda seperti itu. Misalnya lari adalah kegiatan yang sangat itu yang menyehatkan tubuh gitu ya.
Nah, lari di sini bukan bergerak cepat dalam kondisi ada sesuatu yang bergerak cepat, tapi bergerak cepatnya itu sedang dalam pembicaraan. Nah, itu disebut kata benda. Terus kata benda ini bisa juga adalah kata kerja yang dapat imbuhan-imbuhan. Misalnya tulis. Nah, kalau dapat imbuhan jadi penulis, nah bukan lagi kegiatan menyuratkan sesuatu di atas kertas, tapi penulis berarti orangnya ya, orang yang menulis. Nah, semua itu disebut kata benda ya. Nah, semua yang bentuknya bisa terlihat, terwujud ya, hal, nah, itu masuk ke kata benda. Misalnya ada kalimatnya, ya ini contohnya, kiper menangkap bola Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, kiper itu adalah yang bisa kita bayangkan, bola juga bisa kita bayangkan, maka dalam kalimat kiper menangkap bola, ada dua kata benda, itu kiper dan bola, sementara menangkap bukan kata benda. Lalu Indonesia berdasarkan Pancasila, Indonesianya kata benda, berdasarkan itu maksudnya memiliki dasar ya, nah itu sifat ya. Nah, Pancasila itu jadi kata benda lagi dalam pembicaraan itu. Lalu ingat kata tinju, suruh, rawat itu kan kata kerja, dapat imbuhan pe bisa menjadi orangnya. Wujudnya jadi ada wujudnya, tadinya itu sebuah kerjaan jadi perwujudan. Maka menjadi kata benda ya. Nah, berarti kelas kata yang pertama adalah kata benda. Nah, bahasa Inggrisnya kita bilang noun ya, bukan noun ya, tapi noun. Nah, noun, kata benda. Nah, jadi pertama kata benda. Lalu kita lihat yang kedua. Oke, maaf. Kata yang kedua adalah verba. Bahasa Inggrisnya verb. Kata ini menyatakan perbuatan, proses, dan dapat juga menyatakan keadaan atau cirinya. Misalnya lari, tadi ya, jalan. Habis itu dapat diberi aspek waktu, akan, telah, sedang, misalnya akan tidur, sedang makan, telah pergi. Nah, itu semuanya jadi kalau udah gabungan dua kata tapi membentuk satu artian yang menyatu, misalnya akan tidur, sedang makan, telah pergi, ini maksudnya bukan kata lagi, bukan kata verba, tapi jadi frase verbal ya. Akan tidur, sedang makan, telah pergi. Jadi kalau dia hanya berdiri sendiri itu namanya kata. Nah, kalau udah gabungan kata namanya frase ya. Nah, kalau yang tadi pertama nomina, yang kedua itu verba, kata kerja ya. Jadi apa aja yang masuk kata kerja ya, semua kegiatan itu namanya kerja ya. Kata kerja disebut juga verba ya. Misalnya menanam, mendapat, ditahan, diminta, bertahan, bersatu, termakan. Nah, itu walaupun dapat imbuhan tetap berbentuk kata kerja ya. Ingat, perlakuan kebahasaan ada imbuhan dan sebagainya bisa merubah konteks dari kata kerja menjadi kata benda, misalnya bisa jadi berubah kelas katanya kalau dapat perlakuan kebahasaan tertentu. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu. Dasarnya yang 5 itu aja ya, yang nomina, verba atau kata kerja. Nah, lalu nanti kalau dapat gabungan kata yang lain, nah, dia membentuk frase sesuai dengan nama yang tadi, frase nomina, frase verba, frase adjektif dan sebagainya ya. Jadi ingat ya, tadi frase nomina kata benda, yang kedua adalah verba kata kerja. Oke, kita lihat yang ketiga adalah kata sifat atau adjektif ya. Ini menyatakan keadaan, cirinya dapat diberi pembanding ya. Ini adalah kataan kondisi, bukan wujud. Gadis itu cantik ya. Gadis misalnya siapa ya, kita bilang ya, siapa cewek yang cantik saat ini ya, yang lagi banyak dibicarakan. Aduh, saya juga kurang ngerti artis lah. Oh iya, misalnya Anya Geraldine cantik, dikatakan misalnya Anya Geraldine cantik. Nah, kata Anya Geraldine adalah masuk ke dalam nomina tadi, kata benda. Sementara cantiknya itu adalah kata sifat ya.
Nah, kata sifat apa aja, semua kata yang bisa didekatkan dengan kata agak itu namanya kata sifat. Cantik ya, agak cantik. Jelek, agak jelek, berarti itu kata sifat ya. Nah, semuanya kata sifat, dan bahkan kata benda juga bisa berubah menjadi kata sifat kalau dia didekatkan dengan kata agak. Misalnya eh, apa ya, kata benda misalnya eh, ada, ya kita sebutlah misalnya ada orang yang punya perilaku mirip-mirip sama bisa menirukan suara presiden kita Jokowi misalnya, terus kita bilang waduh gayanya agak Jokowi gitu, karena dia bisa menirukan suaranya Pak Jokowi misalnya, jadi kita bilang agak Jokowi misalnya. Nah, Jokowi tadinya sebuah kata benda dikatakan agak Jokowi, maka Jokowi berubah menjadi kata sifat misalnya, itu ya, itu contoh ya. Ada yang tadi saya bilang, perlakuan kebahasaan tertentu bisa membuat sebuah kata kelasnya berubah ya. Nah, itu dia. Jadi ada nomina, ada verba. Nah, yang ketiga ini namanya adjektif atau kata sifat. Ya, bisa kamu lihat di sini, cantik, lebar, pandai, baik, bodoh, bahkan semua warna-warni itu juga masuk ke kata sifat. Merah, biru, karena bisa dekat kata agak ya, agak merah, kebiruan dan sebagainya ya. Nah, ini namanya masuk ke kata-kata sifat. Lalu yang ke berikutnya adalah numeralia ya, kata bilangan. Nah, ini adalah kata pertama-tama, dia sebenarnya kata bilangan itu ada kata bilangan tingkatan ya. Itu ya pakai angka-angka ya, satuan dan sebagainya ya. Misalnya kamu menyebut kata 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu semuanya adalah masuk ke kata bilangan. Dan ada kata-kata lain yaitu kata-kata satuan ya, bisa disebut juga kata bilangan, misalnya buah, butir, ekor, karena ini kalau deketin dengan kata yang lain, misalnya 5 buah, jadi frase numeralia ya, gabungan kata yang membentuk numeralia ya, kata bilangan. Nah, eksemplar, orang, orang itu kan kata benda, tapi kalau 3 orang berarti jadi frase numeralia ya, menyebutkan bilangan ya. Nah, itu dia. Jadi ada yang keempat, numeralia. Jadi apa aja, ingat yang tadi, nomina, verba, adjektiva, lalu numeralia. Nah, ini kata bilangan. Kata bilangan ini adalah kata yang paling banyak apa namanya jumlahnya, karena nggak terhingga kan. Selain kata-kata penyebutan seperti butir, buah, ekor, orang, sebagainya, bilah, batang, helai, pucuk, angkanya sendiri tidak pernah ada yang bisa menyebutkan angka terbesar, angka terkecil ya. Min 100, ada lagi min 101, min semiliar, ada min semiliar satu, lebih kecil lagi. 3 triliun bisa jadi 4 triliun, 5 triliun, bisa jadi 1000 triliun, 1000 triliun lewat satu, lebih satu. Nah, itu angka kata bilangan adalah kata yang tidak terhitung jumlahnya ya. Bisa banyak banget ya. Nah, lalu ada adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan ini adalah kata yang menerangkan kata yang lainnya ya. Misalnya tidur saja, sudah makan. Nah, makannya tadi apa namanya, makannya sudah dilakukan kan, maka sudah, saja ya, terlalu ya, lalu lebih ya, belum, agak ya, itu masuk ke kata keterangan ya. Ada juga adverbia yang menerangkan kalimat, misalnya kemarin, tadi, biasanya, sebenarnya, sesungguhnya, agaknya dan sebagainya. Itu masuk ke kata keterangan atau adverbia. Jadi 5 jenis kata ini kita harus bisa membedakannya ya. Karena nanti kita akan belajar penggabungan kata, dan ketika ada kata-kata apa itu frasa nomina, apa itu frasa verbal, berarti
gabungan kata yang membentuk kerja kalau yang verbal. Kalau yang nomina gabungan kata yang membentuk benda, tetap masih benda. Itu namanya frase nomina. Kalau frase pokoknya udah gabungan kata, sementara kata, kalau kata ya berdiri sendiri satu kata ya, tidak berdempetan dengan kata yang lainnya. Nah, ini menjadi materi kebahasan kita di bab ini, selain juga materi definisi dan kalimat definisi dan sebagainya, tapi sudah kalian lakukan kemarin ketika kalian menuliskan teks observasi. Terima kasih buat yang sudah mengumpulkan. Bagi yang belum, masih ditunggu terus pengumpulannya ya. Lalu tugasmu hari ini adalah pertama ya, kalian harus punya catatan kecil ya, tapi itu tidak usah bukan itu yang Bapak minta difotokan. Bapak pengen kalian ambil satu paragraf yang kemarin kalian buat di bukan satu paragraf, 2 atau 3 paragraf lah ya, 2 atau 3 paragraf dari tugasmu yang lalu yang kamu buat teks observasi. Nah, kamu tulis ulang dan kamu buat tabel ya, buat tabel kelas kata. Misalnya kamu menuliskan di situ pada Kamis 24 Agustus misalnya 2019, saya melakukan aktivitas pengamatan di mana misalnya. Maka kamu pilih setiap kata yang kamu pakai di paragraf kamu itu masukkan ke dalam tabel kelas kata. Kamu buat tabel isinya 5 kolom, 1 nomina, 1 verba, kolom berikutnya adalah adjektiva, numeralia, dan lalu juga adverbia. Nah, lalu setiap kata yang kamu pakai di dalam karanganmu, kamu masukkan ke dalam tabel tersebut. Dia masuk ke kata apa, kata benda kah, kata kerja kah, kata bilangan kah, kata sifat kah, apakah kata keadaan atau kata keterangan ya. Jadi semua kata itu bisa kamu golongkan ke dalam tiap-tiap tabel kelas kata. Itu dulu tugasmu hari ini. Semoga kamu mengerti. Tugasnya adalah memasukkan kata-kata yang kamu pakai di dalam karanganmu waktu lalu, 2 paragraf pertamanya, ke dalam tabel kelas kata ya. Jadi silakan buat tabel kelas kata di buku tulismu, lalu masukkan kata-kata yang kamu pakai kemarin. Misalnya kamu tulis di situ, saya mengobservasi gedung rumah tetangga saya, maka kamu tulis saya masuk ke kata benda, mengobservasi masuk ke kolom kedua di kata kerja atau nomina verba ya. Saya mengobservasi gedung rumah, gedung masuk ke kalimat ke nomina, rumah nomina, tetangga nomina, saya nomina, kan masih berarti di kalimat pertama menyumbang 6 nomina dan 1 verba. Di kalimat kedua bagaimana, kalimat ketiga, hingga semua kata yang kamu pakai di dalam di dalam paragrafmu kamu bisa pilih, kamu bisa masukkan ke dalam penggolongan kelas kata. Apakah dia itu kata benda, apa itu kata kerja, apakah itu kata sifat, kata bilangan, dan atau kata keadaan atau kata keterangan ya. Itu aja tugas dari Bapak pekan ini. Silakan fotokan hasil tugas di buku tugasmu, dikirimkan ke grup WhatsApp kelas kita. Jangan lupa absen di kolom komentar. Bila ada yang tidak kamu mengerti dan kamu pahami, kamu boleh menghubungi saya dan menanyakannya langsung ya. Semoga kalian mengerti yang saya minta. Tetap jaga kesehatan kalian dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka dalam kelas. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terus semangat dalam belajar walaupun kita belajar secara jarak jauh atau daring ya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang.